Kenapa Alkitab katakan begini? Mengucap syukurlah senantiasa. Senantiasa ini berbicara tentang waktu. Amin. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini berbicara tentang kondisi, ya. Artinya dalam segala waktu, dalam kondisi apapun, kita harus bersyukur. Ketika kita sedih, ketika kita sakit, ketika kita dikecewakan, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, ketika kita saudara mengalami masalah bertubi-tubi, mampukah kita bersyukur kepada Tuhan? Secara manusia saudara kita tidak mampu. Siapa yang mampu mengucap syukur ketika Tuhan mengizinkan masalah berat terjadi dalam hidup kita? Tidak mampu saudara. Kita ini masih manusia. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, katakan begini, Tuhan mampukan saya. Mampukan saya Tuhan. Ya, karena kita ini masih manusia biasa. Dan kita ini tidak pernah luput saudara dari persungutan yang keluar dari lidah kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita harus bersyukur. Ya, saudara, satu ketika mamanya Ibu Reli datang sama saya. Ibu pendeta, saya minta tolong. Ibu doakan anak saya, Bu. Dia sudah berbulan-bulan dia sakit. Mungkin mau hampir setahun dia sakit ya. 7 bulanan. Saya bilang, Bu, dengar ya. Tuhan memang sanggup menyembuhkan anak ibu. Tapi dia melihat tindakan ibu. Datanglah gereja, Bu. Tapi tidak ada perkara yang mustahil Tuhan sanggup sembuhkan dia. Akhirnya mamanya jadi setia. Dia datang ke gereja. Saya berdoa, ya. Saya berdoa katakan begini, Tuhan Engkau ambil alih tubuhnya, ya. Karena tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan tubuh kita, berarti kalau ada salah satu anggota tubuh kita yang rusak, Sang Pencipta tahu, ya. Untuk apa? Menggantikan yang baru. Amin. Karena dia yang menciptakan kita. Haleluya. Saudara, akhirnya saya tanya sama mamanya. Bu, gimana dengan anak ibu? Sudah sehat apa belum? Ibu pendeta, puji Tuhan. Dia sudah sehat walafiat dan kuasa Tuhan sudah bekerja dalam tubuhnya. Makanya saat ini kita merayakan hari ucapan syukur kesembuhan anaknya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan mujizat ketika kita percaya, ketika kita punya iman, ketika kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Amin. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Ya, saudara, waktu saya lihat postingan FB, aduh Pak Berto muat, istriku sakit. Aduh, Tuhan sakit apa? Jangan sampai itu penyakit itu kambuh lagi. Pak, sakit apa ibu, Pak? Oh, dia Bu darah rendah karena kecapean, ada banjir. Makanya mungkin dia capek bersih-bersih apa segala macam. Akhirnya, oh, ayo Pak ya kita berdoa. Saya menangis saudara, saya bilang begini, Tuhan rumah mereka sudah dijadikan rumah doa. Ya. Engkau mengizinkan istrinya mengalami penyakit tumor. Engkau sembuhkan dia. Sekarang apalagi Tuhan izinkan terjadi. Kalau Tuhan memang mau proses mereka, mampukan mereka. Ya, mampukan mereka Tuhan. Kalau memang Tuhan mau proses mereka seperti Pak Berto bilang, Tuhan akan remukan. Ya, Tuhan akan remukan. Itulah proses pembentukan hati kita. Amin. Tetapi saya percaya saudara, kalau proses peremukan itu saudara sudah benar-benar selesai, maka kita akan muncul seperti emas murni. Di balik semua peristiwa yang terjadi, ada kemuliaan di depan sana yang Tuhan akan sediakan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang percaya, kita akan diproses oleh Tuhan. Orang-orang Kristen itu akan diproses dan diuji oleh Tuhan. Supaya kita saudara boleh menyadari bahwa ikut Tuhan itu gak enak. Ikut Tuhan itu gak gampang. Ya, Pak Berto bilang kita harus pikul salib setiap hari. Kalau pikul salib itu saudara gak gampang. Ya, sangkal diri setiap hari itu gak gampang. Ya, itulah orang Kristen. Saudara, satu ketika satu bapak, datanglah anaknya pulang sekolah langsung masuk ke kamar. Waktu dia masuk ke kamar, bapaknya katakan begini sama mamanya. Kenapa dia ini sudah jam begini, sudah mau tengah malam gak mau keluar? Mamanya takut gara-gara ternyata anaknya gak naik kelas. Dia gak naik kelas, Pak. Kenapa dia gak naik kelas? Akhirnya bapaknya ketok pintunya. Nak, buka pintunya nak, buka. Kenapa kamu gak naik kelas? Kamu gak belajar ya?
Iya Pak, saya nggak belajar. Nggak apa-apa, bapaknya nggak marah dia. Nggak apa-apa. Ya, besok kamu undang guru-guru dan teman-temanmu. Kasih tahu kita bertemu di restoran ini. Bapak akan rayakan ucapan syukur yang mana kamu tidak naik kelas. Kira-kira boleh nggak merayakan ucapan syukur tidak naik kelas? Boleh nggak Bu? Boleh saudara. Kan dia bilang begini, mengucap syukur senantiasa setiap waktu dalam segala sesuatu. Berarti kondisi apapun mengucap syukur. Biasanya kita bersyukur cuma karena kita merayakan ulang tahun atau sembuh dari sakit. Iya kan? Tapi di saat Tuhan mengizinkan kita saudara mengalami kendala, mana mau kita bersyukur? Iya kan? Tetapi saudara kita bersyukur. Tiba-tiba saudara sudah undang guru-guru dengan anak-anak. Tiba-tiba bapaknya langsung bicara begini. Bapak ibu saudara, hari ini saya mau rayakan ucapan syukur. Karena apa? Karena anak saya tidak naik kelas. Oh, mereka ketawa. Masa nggak naik kelas kok rayakan ucapan syukur? Gila kali ini bapaknya ini. Kok nggak naik kelas rayakan ucapan syukur? Terus bapaknya katakan begini. Kenapa saya mau merayakan ucapan syukur? Kenapa? Karena kan firman Tuhan ajarkan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya, berarti mau anakku nggak naik kelas, mau dia naik kelas, saya harus rayakan ucapan syukur. Dan saya percaya saudara, di balik ucapan syukur yang saya adakan ini ada kemuliaan ya, di balik semua peristiwa yang terjadi. Karena saya tanya begini sama anak saya, kenapa kamu nggak naik kelas? Karena saya tidak belajar. Oh, sedangkan kamu nggak belajar nilaimu 5, apalagi kalau kamu itu ada belajar, pasti nilaimu lebih daripada itu. Jadi saya percaya saudara, lewat peristiwa yang terjadi anakku tidak naik, supaya ke depan nanti dia mulai berusaha belajar ya, karena dia kan nggak belajar. Sekarang dia melihat dari peristiwa yang sudah terjadi, karena dia nggak belajar makanya dia nggak naik. Makanya tahun berikut dia berusaha berjuang untuk belajar. Belajar, baru bapaknya bilang begini, dan saya percaya tahun depan anakku pasti dapat ranking. Weh, itu keyakinan orang tuanya. Betul saudara. Apakah yang Tuhan kerjakan? Anaknya ranking 1. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berarti saudara, setiap peristiwa, setiap kejadian, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. Ketika kita bersyukur, ada mujizat, ada kuasa di balik setiap ucapan syukur yang kita sampaikan di hadapan Allah. Amin. Yang pasti saudara, terimalah segala sesuatu yang Tuhan izinkan dengan rasa syukur. Meskipun kita tidak mampu, meskipun kita tidak kuat, kita katakan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, supaya saya mampu menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.